Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Oke, baik. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Nggak terasa nih, sudah ketiga. Tapi yang pasti harapan saya kalian semua masih semangat, tetap terus berusaha untuk segala sesuatu yang yang ada di depan kita hari ini. Oke, baik, ini adalah materi yang kemudian kita akan memulai merancang bisnis apa sih yang sekiranya bisa kita terapkan, bisa kita lakukan ketika kita sudah mulai memiliki angan-angan, kayaknya aku udah mau punya usaha ini deh. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita siapkan? Insya Allah dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang bisa kita siapkan, rancangan-rancangan apa sih yang bisa kita analisa untuk membuat sebuah rancangan bisnis, untuk membuat sebuah agenda bisnis. Nah, harapan saya ketika materi ini nanti saya jelaskan ke depannya, atau artinya materi ini bisa bermanfaat untuk kalian yang memang sudah hari ini akan berniat untuk memulai bisnis. Apa sih yang secara sederhana yang mulai bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Tapi sebelum kita mulai materi pada hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share YouTube channel ini. Oke, baik. Ketika kita membuat sebuah rancangan bisnis, kemarin minggu lalu kita semua sudah berdiskusi banyak hal. Apa sih yang sudah kalian beli dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, dan melalui media apa kalian membelinya? Sebagian besar, rata-rata kalian semua menjawab melalui media online, dan yang pasti sebagian besar itu ada yang berupa makanan dan juga ada yang berupa pakaian. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik, suatu hal yang patut kita baca. Kenapa? Artinya peluang bisnis di dalam bidang tersebut memang masih terus terbuka, memang masih terus bisa kita jalankan. Asalkan kita memang mengetahui pasar, asalkan kita memang bisa melihat bagaimana sih usaha yang sekiranya bisa kita keluarkan untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut. Tentunya kita tidak bisa memaksakan segala hal, artinya usaha-usaha itu tidak bisa kita paksakan, karena kita juga perlu melihat kondisi pesaing hari ini bagaimana, terus resikonya seperti apa, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini paling tidak nantinya kalian bisa membuat sebuah rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis kalian dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Nah, karena kita pertemuannya masih melalui online, harapan saya pun seperti itu. Jadi kalian semua nantinya bisa membuat sebuah ide bisnis, rancangan bisnis. Kalau hari ini saya berhasil membuat sebuah video yang saya unggah melalui YouTube, maka paling tidak minggu depan kalian, masing-masing kelompok yang sudah dibagikan minggu lalu, bisa membuat juga dalam sebuah video. Terserah, artinya kreasi kalian bagaimana. Saya tidak mementingkan tentang bukan tidak mementingkan, saya akan mencoba untuk melihat bagaimana ide kreatif kalian ketika kalian menuangkan ide-ide rencana bisnis, dan juga ketika kalian mempresentasikan melalui video. Itu yang pertama. Artinya apa? Di awal saya sudah memberitahu bahwa di pertemuan yang keempat, kalian harus mengumpulkan sebuah tugas yang nantinya harus kalian presentasikan melalui video, dan kalian harus membuat dalam apa yang dipresentasikan, agak belibet, adalah rencana bisnis kelompok kalian secara sederhana. Seperti apa saja yang harus dipresentasikan? Berikut salah satunya. Saya akan menjelaskan dulu materinya. Nah, pertimbangan dalam membuat rencana bisnis, maka kita juga harus melihat resiko. Resiko ini ada berbagai macam hal. Faktor ekonomi, faktor pesaing, terus kemudian peluang di sana, dan kemudian artinya kita harus benar-benar melihat resiko ini pada tahapan yang bagaimana sih. Ketika situasi ekonomi ini, misalkan hari ini sedang pandemi, ekonomi sedang tidak jelas, terus kemudian usaha kuliner sedang berkembang sangat pesat sekali. Kira-kira resiko apa sih yang bisa kita ada di depan mata kita yang akan menghambat bisnis kita, dan sebagainya dan seterusnya. Itu benar-benar harus kita pertimbangkan. Itu yang pertama. Jadi kalian benar-benar harus bisa membaca resiko sebuah usaha yang sedang kalian
akan rintis. Lalu yang kedua, kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis. Kerumitan proses produksi. Maksudnya bagaimana? Artinya kita juga harus bisa melihat, hari ini kita punya berapa banyak tim, kita punya modal seberapa banyak, kita punya peluang ini untuk memasarkan sampai pada tahapan, pada luas area yang bagaimana. Artinya kita benar-benar harus memperhatikan seperti itu. Sering sekali yang terjadi ketika saya melihat teman-teman saya memulai bisnis, salah satu hal yang dulu sekali sekitar 2 tahun yang lalu mereka kesulitan adalah mendistribusikan, terutama untuk yang sektornya pangan, dan kemudian pangannya ini tidak bisa bertahan yang lama gitu. Artinya apa? Ruang lingkupnya mereka ini sangat kecil, hanya satu kota yang sama saja, tidak bisa antar kota. Nah, ini yang perlu sekali kita pertimbangkan. Seberapa besar sih usaha yang memang kita akan buat ini, yang akan kita bangun? Apakah memang lingkupnya wilayah, artinya satu kota yang sama, atau tetangga kota kayak misalkan Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, atau kemudian apakah memang sudah bisa kita mengirimkan hasil usaha kita sampai keluar kota, bahkan luar provinsi? Nah, itu perlu sekali kita pertimbangkan. Pembaca rencana bisnis, artinya kita harus melihat lagi-lagi peluang keluar sana. Hari ini ketika kita membuat sebuah usaha, kita benar-benar harus melihat kondisi. Sebetulnya bukan hari ini saja sih, tentu dari dulu kita juga harus sudah pintar membaca situasi dan kondisi. Dan yang pasti ketika membaca rencana bisnis ini, kita benar-benar harus melihat bagaimana sektor real yang terjadi, yang memang sedang dihadapi oleh pasar hari ini. Jangan sampai kemudian kita membangun sebuah usaha yang memang peluangnya masih sangat kecil. Bukan kecil, tetapi juga yang memang di luar sana kita tidak pernah tahu seperti apa. Contoh, kalau dulu orang mau mencuci sepatu, ya sudah cuci saja sendiri. Tapi hari ini mereka berhasil membuat peluang, mereka berhasil membuat kebiasaan baru bahwa cuci sepatu pun bisa dilakukan. Artinya cuci sepatu itu jangan sembarangan, nggak boleh kita nyuci sendiri, karena itu akan merusak sepatu. Bukan nggak boleh sih, tapi kita benar-benar harus hati-hati, karena kalau kita menggunakan deterjen yang biasa itu akan merusak dan sebagainya dan seterusnya. Ini salah satu kondisi yang kemudian saya katakan mungkin habit itu masih belum terbentuk, tapi kita bisa menciptakan habit yang baru, kebiasaan yang baru. Itu langkah awal menjadi wirausaha dan alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Nah, artinya alat bantu ini kita punya bahan baku apa sih? Kita punya modal apa sih? Kalau kita punya modal, kita pintar masak, bisa nih kita buat sebuah masakan yang memang nantinya bisa kita jual. Kalau kita bisa pintar membuat kue, maka kita juga bisa membuat usaha di bidang kuliner kue contohnya. Atau kalau kita punya skill untuk mendesain, editing, dan sebagainya, kenapa tidak kita menjual jasa tersebut? Dan artinya apa? Kita benar-benar, dan apalagi kalau kita punya alat ya, artinya kita punya kamera, kita punya lighting, kita punya drone misalkan untuk videographer dan sebagainya dan seterusnya. Artinya kita bisa menciptakan, kita bisa menggunakan modal-modal tersebut hari ini. Nah, poin yang selanjutnya juga, ketika rencana bisnis versus perencanaan bisnis ini kita perlu membedakan. Yang pasti kita membuat rencana bisnis terlebih dahulu deh, yang sederhana saja. Nah, waktunya pembentukan, kapan sih waktu yang tepat? Organisasi produk ataupun jasa yang bagaimana sih yang sekiranya bisa kita siapkan? Kompleksitasnya itu yang seperti apa sih? Kompleksitas ini artinya permasalahan atau kemudian kira-kira pesaing kita ini yang bagaimana sih? Kalau kita akan membuat sebuah usaha kopi misalkan, warung kopi, sekarang kan lagi menjamur tuh warung kopi. Kita lihat, ada berapa banyak warung kopi di luar sana? Ada berapa banyak orang yang selalu mereka habitnya adalah ngopi dan sebagainya dan seterusnya. Di tengah situasi pandemik yang seperti ini, apakah warung kopi ini suatu prospek yang sangat baik? Atau kemudian
kita tunda dulu deh gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sekali. Jangan sampai ya siapa sih yang mau usaha tapi kemudian akhirnya ujungnya adalah rugi. Ini. Terus kemudian struktur, fokus pada 3 hal utama, yaitu ide bisnis, pemasaran, dan keuangan. Jadi ketika kita akan memulai usaha, fokuslah pada 3 hal ini. Yang pertama adalah ide bisnis. Ide bisnis apa sih yang akan kita buat ini? Ide bisnis apa sih yang akan kita kembangkan? Yang kemudian nantinya akan kita pasarkan. Artinya akan kita jual, akan kita sampaikan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, keuangan. Jelas bicaranya adalah modal. Memang modal ini kembali lagi kepada usaha yang memang akan kita rintis, karena semakin semakin besar bisnis yang kita canangkan, yang kita konsepkan, yang kita buatkan planningnya, bisnis plannya, maka semakin besar pula modalnya. Akan tetapi kita bisa membuat hal yang sangat sederhana dari ide yang sangat-sangat sederhana sekali, kita bisa mengembangkan dalam bentuk bisnis yang dengan modal juga cukup sederhana itu. Tapi nanti ke depannya bagaimana? Mengembang akan terus secara signifikan mendapatkan income yang cukup besar. Nah, jangka waktu, artinya kalau kita dalam membuat rencana bisnis, kita perlu melihat jangka waktu. Jangan lupa, ini yang sering sekali diabaikan. Jangka waktu kita perlu membuat dalam kurun waktu 3 tahun pertama, 4 tahun, atau 3-7 tahun di awal bisnis kita. Mau kita kembangkan yang bagaimana sih? Artinya dalam jangka waktu sekian yang sudah kita tetapkan, bisnis kita ini mau berkembang sampai pada tahapan yang mana sih? Nah, ini yang perlu sekali disiapkan, yang ini perlu sekali untuk diperhatikan secara seksama. Jangan lupa itu. Nah, apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis itu adalah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha bisnis. Nah, mencakup status saat ini. Artinya status saat ini kita posisinya ini masih benar-benar di bawah kah, atau mulainya di tengah-tengah, atau kemudian kita pioner nih, orang yang paling terdepan, bisnis yang paling awal, yang baru muncul, hanya baru kita yang memulainya. Itu salah satu yang status harus kita siapkan hari ini. Atau jangan-jangan pesaing kita ada di mana-mana, yang kemudian membuat kita harus bekerja ekstra keras untuk menciptakan pembeda antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya, dan tentu dengan bisnis kita. Kebutuhan mendatang. Kita harus melihat kebutuhan mendatang itu bagaimana sih? Apakah masyarakat masih membutuhkan produk usaha kita? Itu yang harus disiapkan. Jangan sampai kemudian kita memulai bisnis di mana ke depan usaha yang kita rancang ini sudah tidak berguna. Dan hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis tersebut, otomatis kita harus merancang kira-kira nih keuntungannya sudah berapa lama sih kita akan balik modal, misal berapa lama sih kita bisa mengembangkan kembali modal yang kita keluarkan, dan sebagainya. Nah, proses kewirausahaan itu artinya kita harus melihat di sini ada peluang, di sini kemudian ada sumber daya, dan kemudian di sini ada tim. Nah, kalau menurut Timmons model, proses kewirausahaan ini jelas berkaitan antara ketiga hal ini tadi. Peluang, sumber daya, artinya sumber daya ini adalah modal yang kita punya, dan juga tim. Nah, tim di sini kita benar-benar harus melihat seberapa solidkah kita, ada berapa banyak anggota yang kita miliki untuk mengembangkan usaha kita. Tapi dalam konteks anggota di sini bukan dalam anggota yang jumlah skupannya sangat besar, tapi kita bisa memulai dengan tim yang sangat kecil, 2 orang bahkan, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, rencana bisnis itu bisa menjadi cepat usang kalau kita tidak segera menerapkan, kalau kita tidak segera mengaplikasikan. Itu sebabnya kenapa saya minta dan pada kalian semua, minggu depan kalian mempresentasikan rancangan bisnis kalian, apa sih yang sekiranya
kalian ingin buat, kalian ingin bangun, yang paling tidak kalian melihat bahwa peluang hari ini ide bisnis kalian itu adalah ide bisnis yang memang memiliki prospek cukup baik gitu. Dan yang pasti jangan lupa ketika kita memulai bisnis, jujur nih, kita harus ulet, kita harus rajin, kita juga harus sabar. Jangan lupa bisnis itu dimulai dari kesabaran yang kita miliki. Sabar. Nah, rencana bisnis yang baik itu yang bagaimana sih? Pertama, yang singkat dan padat. Artinya kita benar-benar harus bisa mempresentasikan, kita harus bisa menyiapkan bahwa konkret, nyata, nggak muluk-muluk, nggak lebay lah istilahnya, nggak terlalu yang wow sekali, bombastis sekali, itu enggak. Tapi kita memulailah dari hal yang sangat sederhana, terus kemudian kita mampu menyampaikannya, kita mampu melihat pasar dan peluang yang cukup baik di luar sana. Terorganisir, rapi, dan penampilan yang menarik. Artinya memang kita harus memulai bisnis dengan sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang memang cukup memiliki peluang pasar sangat baik. Rencana yang menjanjikan, artinya keuntungan, otomatis bisnis itu mencari keuntungan, otomatis kita juga harus melihat peluang tersebut. Hindari melebih-lebihkan proyeksi. Ini yang tadi saya sampaikan, jangan terlalu lebay lah gitu kan. Wah, hari ini dengan modal saya punya modal 1 juta, katakan ingin memulai bisnis, dan harapannya dalam jangka waktu 6 bulan usaha saya ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia dan sebagainya. Usaha apa dulu itu? Perlu kita lihat lah ya, kayaknya kalau usahanya kemudian ayam ongkop gitu aja untuk seluruh Indonesia modal 1 juta, entah ya. Oke. Kemukakan risiko bisnis yang signifikan. Ini tadi benar-benar risiko itu harus terbaca dengan sangat baik. Jangan sampai kemudian kita tidak menyiapkan. Saya selalu menyampaikan bahwa kalau PR itu harus bisa mengantisipasi, maka bisnis pun harus tidaknya bisa membaca risiko. Apa sih seandainya yang harus kita lakukan, harus kita siapkan ketika bisnis yang kita jalani ini tidak kedepannya tidak sesuai dengan harapan yang kita rancangkan gitu, atau kemudian ada hambatan-hambatan apa yang kemudian tidak terduga di luar sana. Tim yang terpercaya, solid, kompak, efektif itu jelas menjadi salah satu kunci yang paling utama untuk membuat ide bisnis, rencana bisnis yang baik. Lalu fokus, jelas kita harus ada melihat targetan untuk memanah gitu kan. Harus apa sih yang benar-benar kita siapkan ke depan sana ketika kita memang harus membuat rencana bisnis. Lalu kemudian target pasar, kita harus jelas konkret juga terhadap target pasar, realistis dan juga spesifik. Jangan lupa ketika kalian semua memulai bisnis seperti itu, maka kita juga harus siap dengan segala kondisi. Hal yang paling mendasar ketika kita membuat ide bisnis, rencana bisnis adalah awali dengan ide bisnis sebagai jawaban. Lalu Anda adalah orang yang tepat untuk memulai bisnis ini. Jangan lupa bahwa hari ini kita memiliki kelebihannya masing-masing. Kita yang mengenal diri kita hari ini, apa sih yang sekiranya bisa kita keluarkan, kita bisa sumbangsihkan, kita bisa bisa kita terapkan untuk masyarakat sekitar. Paling tidak itu. Siapa membeli produk Anda, itu yang harus dipersiapkan. Jangan sampai kemudian produk kalian ini termasuk produk yang high class, tapi kemudian pasaran kalian adalah lingkungan kalian, bukan lingkungan, tapi kemudian kalian memasarkannya kepada orang-orang yang menengah ke bawah, katakan seperti itu juga salah. Ataupun sebaliknya itu. Tapi kalau yang sebaliknya belum tentu. Artinya kita bisa saja mengenalkan produk-produk tersebut. Kita harus benar-benar siapkan konsep yang jelas dan yang matang terlebih dahulu. Dana untuk memulai bisnis itu jangan lupa. Nah, ini yang harus nantinya kalian siapkan. Artinya satu, apa yang harus kalian presentasikan dalam rencana bisnis, konsep bisnis. Artinya kalian harus bisa menyampaikan tentang bidang industri apa, bidang usaha apa sih yang kalian akan buat gitu. Bidang usaha bisnis apa sih yang memang kalian hari ini akan kembangkan, kalian akan bisniskan. Lalu kemudian
caranya bagaimana untuk melihat untuk mensukseskan bisnis kalian. Kalian harus bisa membuat strategi, oh kalau misalkan peluang kita hari ini, cara saya akan melalui media online misalkan, atau melalui selebgram misalkan, atau kemudian melalui mulut ke mulut misalkan, via broadcast misalkan, atau entahlah apa itu yang harus kalian siapkan, paling tidak secara rancangan kasarnya terlebih dahulu lah. Nanti kalian benar-benar harus siapkan lagi yang benar-benar terperinci lagi. Lalu kemudian bagian yang kedua untuk rencana bisnis yang harus kalian presentasikan adalah pasar atau market. Siapa pembeli kalian? Siapa konsumen yang paling potensinya paling besar? Terus kenapa alasannya mereka harus membeli produk atau jasa kalian, harus menggunakan produk jasa kalian? Kondisi persaingannya hari ini bagaimana? Jangan lupa kondisi persaingan. Jadi kalian benar-benar harus siap dengan ranah ini. Dan yang ketiga, masih masuk ke dalam ranah pasar atau market, posisi dalam persaingan. Kali ini posisi kalian itu berada di mana sih? Kalau kita buat tangga gitu kan, ini ada level yang paling tinggi yang sudah paling berkembang, paling bertahan hari ini. Terus ini sudah ada yang di level tengah-tengah. Kalian tuh posisinya di bawah kah atau di tengah-tengah atau di mana? Itu benar-benar harus kalian siapkan sekali. Dan yang ketiga adalah dalam membuat rencana bisnis yang harus kalian presentasikan, yaitu rencana keuangan. Estimasi pendapatannya bagaimana, terus modalnya dari mana. Sederhana saja, tidak harus terlalu yang wow sekali, tapi nanti ke depannya ketika menjelang UTS ataupun pada saat UAS, kalian benar-benar harus bisa mengaplikasikannya itu. Oke. Itu saja untuk materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat, dan yang pasti jangan lupa untuk tugasnya kalian harus mempresentasikan melalui video. Kalian presentasikan dan harus kalian unggah di YouTube. Terserah YouTube dari salah satu anggota saja, tidak ada masalah. Dan yang pasti kalian benar-benar harus bisa memuat 3 hal yang barusan saya sampaikan, yaitu konsep bisnis, pasar kalian bagaimana, dan yang ketiga adalah rencana keuangannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar di bawah sini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita sampai ketemu lagi di kelas-kelas yang berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.